Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan di kanal YouTube Muara Petang. Dan alhamdulillah kali ini kita berkesempatan berdiskusi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama juga pendidik di sekolah, yaitu Pak Nanang Kasim. Gimana Pak Nanang? Kabarnya Pak Nanang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dengan kamu sehat jelas. Iya, amin. Kata capai keinginan. Amin. Nang bisi bini dapat anak. Amin. Nang bisi bini lekas dapat bini. Tenang aja. Amin. Kali ini Pak Nanang kita akan pendidikan itu Pak Nanang, porosnya adalah agar manusia itu cerdas secara intelektual, artinya pemikiran, terus sosial, bermasyarakatnya, dan tidak kalah penting Pak Nanang yaitu spiritualnya, secara agamaan. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas pendidikan secara seperti agama atau spiritualnya itu, porosnya itu Nabi Muhammad SAW. Nah, Pak Nanang sebagai di awalnya, bagaimana sih pendidikan ala Rasulullah? Pertama kita kutip Al-Quran. Dalam Al-Quran ujar Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan. Jadi suri tauladan itu kan contoh. Jadi Rasulullah SAW di masa hidup beliau, sepanjang beliau hidup, mulai tidur sampai tidur lagi, itu contoh bagi orang yang ada di sekitar. Lingkup kecil keluarga. Jadi keluarga melihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Contoh semuaan. Jadi kita berbicara, contohnya dari Rasul. Ketika misalnya minum, contohnya dari Rasul. Ketika beramah tamah, bersilaturahmi, contohnya dari Rasul. Antara laki-laki dan perempuan, Rasulullah mencontohkan. Jadi apa yang dicontohkan oleh Nabi sekarang bisa kita lihat, bisa kita dengar dari apa yang dikatakan oleh para ulama hari ini. Jadi misalnya contoh paling kecil nih, ketika di Rasulullah itu kan misalnya antara laki-laki dan perempuan bukan mahram, maka jangan sampai bersentuhan. Itu contoh dari Nabi sudah 1400 tahun yang lalu. Maka kita bagi nang bisi anak bebinian jangan sampai karena kemudian dalam pergaulan sehari-harinya mencampurkannya dengan laki-laki dan perempuan. Khawatirnya kemudian terjadi ikhtilat, ujar ulama. Ikhtilat itu kan bercampurnya antara laki-laki dan perempuan tadi, kemudian satu bisa menimbulkan fitnah. Hingga kemudian girah pendidikan Nabi dulu hilang. Makanya kita sebagai orang tua wajib paham bahwa Nabi itu ketika mencontohkan itu jadi dasar hukum. Dasar hukumnya bagi kita umat Islam. Wallahu alam bagi umat-umat di luar Islam. Tapi kebanyakan sebenarnya malah orang-orang yang ada di luar sana yang notabene-nya kada Islam, negaranya kada Islam, banyak mengambil contoh dari Nabi. Banyak. Malah justru kita umat ini kadang-kadang kada bisa mengambil contoh. Nah, ini jadi poros pertama kalau untuk pendidikan spiritual, contoh dari Nabi. Sesuai dengan sabda dalam Al-Quran dalam Al-Firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh teladan bagi Nabi. Gitu. Jadi kita lihat sekarang, mohon maaf sebelum Manang, kita lihat mungkin ada orang tua yang sibuk, sampai dia tidak memperhatikan anak-anaknya. Bahkan ada orang tua yang supaya anaknya itu diam dikasih HP, handphone. Apakah itu mungkin solusi terbaik, Manang? Apakah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW? Jelas Nabi kada pernah mengajarkan anak ketika supaya diam dikasihkan gadget. Karena gadget belum ada dulu. Benar. Tapi Ya kan? secara pendidikan Pertama ini memang gadget ini seperti yang kita harus kita akui ada nilai positif, tapi banyak negatifnya. Ya, negatifnya. Positif itu kita bisa ambil, misalnya salah satu contoh yang positif nih, telekomunikasi lebih mudah, ya berhubungan dengan keluarga jauh lebih nyaman, lebih mudah. Ketika kita misalnya menghubungi sanak keluarga yang jauh lebih mudah. Kemudian memberikan dan mengirim pesan lebih cepat, gitu loh. Tapi selebih daripada yang itu kayaknya banyak negatif sudah, banyak negatifnya.
ketika misalnya ada orang yang menggunakan HP ini untuk hal yang macam-macam. Kan banyak kasus anak atau bahkan orang tua yang kemudian masuk penjara hanya karena HP. Ya. Perbuatan kada baik direkam, disebarkan di media sosial, kemudian diusut oleh polisi. Yang menyebarkan dan yang merekam kemudian tertangkap. Termasuk orang yang kemudian melakukan perbuatan kada baiknya juga tertangkap. Jadi banyak negatifnya sebenarnya kalau untuk hal ini. Jadi ketika ada orang tua yang misalnya lah yang sehari-harinya tidak mau tahu dengan pendidikan anaknya, ketika anak disuruh sekolah hai lah, kemudian untuk lebih banyak diam di rumah dikasihkan HP. Pertama, anak itu ketika tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, itu dia bebas kayak burung terbang. Artinya tidak ada batasan. Dia menganggap boleh apa aja. Ketika misalnya inya keluar malam, orang tua kadang mau tahu kadang-kadang. Inya seakan-akan mengatakan bahwa itu boleh. Kalau untuk ukuran dampak sosial, kalau batasannya inya keluar hanya untuk sekedar main tanpa merugikan orang lain, mungkin belum ada dampak sosialnya. Tapi ketika sudah terjadi kasus kecelakaan lah, kemudian pencurian lah, kemudian minum-minuman keras lah, itu sudah mulai dampak sosial timbul. Masyarakat resah. Ketika masyarakat resah, itu dampak sosial di masyarakat. Karena kan kita ini makhluk sosial. Kita ini perlu ada kalau orang lain ada. Jadi makhluk orang yang lain itu akan terganggu karena perbuatan anak kita. Akan dampaknya ada pada sosial. Jadi ketika orang tua ini kadang mau tahu terhadap anaknya, artinya ketika sudah diberikan HP, diberikan duit, selesai urusan, mungkin di awal-awal kan jadi masalah. Tapi mungkin lama-kelamaan akan timbul masalah ketika anak ini merasa bebas. Dengan HP dia bebas, dengan uang yang banyak dia bebas, hingga kemudian bisa meresahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dampak sosial. Jadi memang anak itu perlu pendidikan spiritual keagamaan. Memang kalau kita menanamkan pada anak nilai spiritual, maka akan mengerucut nih. Nah, ketika ujar agama ini dibatasi, dia akan merasa terbatasi. Ketika misalnya anak perempuan kada boleh bergaul dengan anak laki-laki, ada batasan sudah. Jadi anak perempuan ini ketika sudah dia tahu dasarnya kada boleh, akan berpikir, oh ini sudah kada boleh bergaul. Jadi batasan bergaul itu kan ketika misalnya ada laki-laki dan perempuan berduaan, ini kada boleh. Dia sadar sudah, maka ketika ada kesempatan dia akan menghindar. Kemudian ketika malam-malam berjalan anak perempuan, oh ini kalau berjalan serongan timbul mudarat. Kalau ada hal-hal yang kada baik, ya kalau kita batasi anak ini dengan pendidikan seperti itu, insya Allah kada pernah nopangnya. Nah masalahnya sekarang kadang-kadang orang tua ini kadang mengerti masalah agama nih. Nya hanya tahunya bercari duit, bercari untuk keluarganya, ya Allah, bercari pakaian makan, sehari-harian begawi keluar sana, hingga akhirnya perhatian kepada anak dilupakan. Anak tuh ketika kada diperhatikan, dia merasa bebas sebebas apapun dilakukan di rumah. Bahkan kadang-kadang terjadi, naudzubillah, ada adik kakak yang melakukan hubungan suami istri, terjadi di rumah karena hanya melihat di HP, melihat tontonan yang kada baik nih tadi. Ini anak mencoba, kenapa tuh kayaknya di HP itu boleh, kayak ada orang lain yang bisa dijadikan adiknya seorang. Nah, naudzubillah lah terjadi. Maka perlu perhatian orang tua lah. Orang tua mesti ada. Maka sebenarnya Nabi itu ketika di awal-awal yang berusaha begawi itu lelakian, kebinian tuh di rumah. Jadi hadis Nabi nih, ketika menyatakan seorang laki-laki warrajulu ra'in, laki-laki itu perempuan lah, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Bebinian wal mar'atu ra'iyatun an baiti zaujiha. Bebinian itu pemimpin. Di mananya memimpin? Di rumah tangga suaminya. Berarti kan rumah tangga. Berarti rumah tangga itu sebenarnya bebinian yang memimpinnya. Urusan begawi laki di rumah, kemudian bini. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dimintakan pertanggungjawaban juga bini ini tadi. Ketika anak kada bisa mengaji, bini itu kena dia nih. Makanya kalau memang kita nih bini rumah tangga, usahakan pendidikan anak, khususnya pendidikan spiritual.
mengaji, sembahyang ditanamkan mulai awal. Kekanakan lagi halus tuh. Bila kita menanamkannya mulai awal, mencontohkannya, ya pasti umpat. Pasti itu sudah. Biarpun gerakannya salah, penting umpatakan dulu. Ketika anak tuh lah kita diajari puasa mulai lagi halus, diajari sembahyang mulai lagi halus. Ketika diajari untuk hal-hal yang baik mulai lagi halus, mengaji dan sebagainya. Kedepannya sampainya ganal, remaja, dewasa sampai tua akan membekas dibandingkan dengan kada pernah diberikan contoh sama sekali. Kada pernah diberikan contoh apa dah? Mama kada pernah mencontohkan dia dulu jar. Mama kada sembahyang dia dulu. Misalnya contoh dalam rumah tangga. Semacam krisis keteladanan gitu. Nah, iya, kada pernah ada contohnya. Iya. Ya teripang aja tadi ketika di awal, ketika ada orang tua menyuruh nak sembahyang, pian sembahyang juga. Sanggup mengeluarkan kata-kata tuh. Ya, amun dahulu kada bisa gitu. Walaupun misalnya abahnya sembahyang ditahan di hati aja, tahan di dada aja. Tapi hari ini sanggup karena kan sudah mengeluarkan kata-kata itu. Biar sembahyang juga. Ya. Sebenarnya miris. Jadi miris dalam artian krisis keteladanan orang tua, baik itu keteladanan bersikap sosial maupun keteladanan yang khususnya misalnya spiritualnya. Karena perlu dicontohkan juga karena kan tuh. Karena segera kemudian disuruh aja, tapi diajari. Misalnya mengaji misalnya. Kalau kada diberikan contoh, mengaji yang wujud kayak ini, kada bisa kita carikan guru kan gitu kan. Kada bisa kita melajari serangan, carikan guru atau disuruh mengaji kemana kah. Jadi orang tua kemudian menakoni siapa belajar mengaji. Ada ya diberikan perhatian tuh. Kadang-kadang kakan-kakan kita ini ketika disuruh mengaji di luar, setayu-tayunya aja. Nih duit nah, ngaji sana. Ketika bulik aja. Ada pandai takoni, ya sama kayak Perkembangannya mana? Maka perlu kayak ada rapot kan kayak SD itu kan Iya. ada juga perkembangan pendidikan kayak pada sekolah bagus kah kada. Itu laporan orang guru kepada orang tua. Nah, itu nah jadi yang perlu kita pikirkan, perlu kita untuk contohkan lawan anak-anak kita yang akan datang. Bila hanya sekedar kita berpandai aja ada kawa, harus dicontohkan. Tahunya Pak, ini sekarang kan Pak, anggapan mungkin ada beberapa orang tua namanya menyerahkan 100% itu Pak, ke sekolah. Jadi pokoknya dia tidak mau tahu segala sesuatu tuh anaknya semua diserahkan ke sekolah. Apa pandangan itu baik Pak? Kalau pendidikan formal kayak udah kita nih MTS, SMP, SMA, MAN yang ada lingkungan kita nih, kada kawa 100% diserahkan ke sekolah. Karena masanya belajar sekolah itu dari jam 7 sampai jam 1. Dari jam 1 sampai kemudian jam 7 lagi tuh orang tua di rumah. Bila dibiarkan misalnya, kan kadang-kadang malah lebih banyak mudaratnya di rumah bila kada diperhatikan sama sekali. Anaknya ketika bulik kadang-kadangnya kada bulik pan ke rumah. Mana orang tua tahu masih berseragam ya. Kadang-kadang nama baik sekolah dipertaruhkan gara-gara anak kada bulik ke sekolah masih berseragam. Keluyuran ke sana kemari, trek-trekan ke sana kemari, tawuran kadang-kadang pakai seragam. Padahal di luar waktu sekolah sudah. Nah, jadi sebenarnya peran orang tua itu harusnya membackup guru. Ketika guru sudah selesai mengajarkan jam 1, maka perlu dipantau, bulikkah sudah? Ini peranan mama di rumah. Kalau bapak belum bulik. Karena kan ketika bekerja kan mungkin bisa jadi mungkin seharian, mama kuitan mana pun di rumah, mana anak nih, kalau perlu ditelepon kawannya, telepon keluarga, apakah ada bulik. Nah, ketika di awal pesan nih sudah, bilanya sudah belajar bulik. Bila kita kontrolnya kayak apa? Bila orang Tuhan nih, satayu-tayuhnya berseragam sampai sore jam 5 kada ditagur-tagur misalnya. Ini masa boleh aja setiap hari kayak itu. Maka ketika dia berkawan lawan orang-orang yang kemudian kada beres aja kayak ibaratnya jadi sampah masyarakat lah, yang minum-minuman keras, ya suka mencuri, lawas-lawasan dia mempati gitu. Maka jangan sampai diserahkan kepada orang guru-guru di sekolahan 100%, kecuali sistemnya berbasis pendidikan pesantren yang memang pendidikannya memang 24 jam. Bisa bahkan kadang-kadang melebihi di rumah. Jam 3 bangun sudah tahajud diajari. Di rumah mungkin lah orang tuanya tahajud. Bisa di kedepan. Bahkan kadang-kadang sembahyang subuh, kadang-kadang jam 5 jam 6. Nah, lebih baik di sana. Jadi kalau bentuk pendidikannya masih kayak sekolah di wadah kita ini masih belum kawa. Sebelum kawa diserahkan sepenuhnya kepada guru.
peranan orang tua di rumah lebih dominan daripada pada guru-guru di sekolah. Karena pendidikan sebenarnya ketika dia sudah sampai di masyarakat, pendidikan sebenarnya bergaul dengan kawan yang lain, itulah pendidikan sebenarnya sebetulnya. Kalau kita di sekolahan hanya mengajarkan mungkin berdasarkan IPA-nya, ketika masuk IPA masuk IPA, ketika belajar akidah masuk akidah, hanya sekedar menyekat waktu untuk mata pelajaran tertentu. Tapi pelajaran sesungguhnya ketika dia sudah sampai di masyarakat, ketika diperlihatkan, ketika sudah azan maghrib, sholat, nah dicontohkan oleh orang tua, dicontohkan oleh orang masyarakat di sekitar, ini 4 jubah jamaah misalnya. Itulah pendidikan sebenarnya. Di sekolah itu hanya teorinya, sembahyang, takbiratul ihram, ada rukunnya, ada rukun kolbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, itu jadi belajar ke sekolahan. Prakteknya di kampung, prakteknya di masyarakat. Jadi kada kawa menyerahkan lawan guru semua. Harus ada kerjasama guru dengan orang tua. Kalau dibiarkan. Ini Pak, kita mengangkat fenomena yang sekarang. Jadi kan pendidikan, apakah Rasulullah dulu Pak pernah, mungkin di zaman beliau itu ada anak kayak di masjid gitu kan. Jadi kan sekarangnya ada di masjid itu kan ramai anak-anak sekarang berjamaah. Tapi ada dalam tanda kutip ada orang tua yang marah jika kenapa bawa anak ke masjid ya, ramai, bising gitu kan. Apa pernah dulu zaman Rasulullah terjadi hal-hal Sayyidina Hasan ketika Nabi berkhutbah Jumat. Ini pernah mungkin dengar ceramahnya satu bersama. Ketika Sayyidina Hasan itu masih halus-halusnya. Jadi Nabi berkhutbah di atas mimbar. Kekanakan ngarannya lagi halus. Ketika inya bergaya, ketika candaan gayaan anak itu masih dalam tahap yang wajar, kada jadi masalah apa. Nah, pada suatu saat Nabi melihat begayaan cucu Sidin ini sudah melampaui, bahkan mungkin mengganggu jemaah yang lain. Turun Nabi dari mimbar, membawa Sayyidina Hasan ini ke rumah. Artinya ada 2 pelajaran di situ, bahwa khotib bisa saja turun pada mimbar. Yang kedua, boleh anak itu dibagus. Bahkan Habib Syekh menganjurkan jangan sampai kekanakan itu diam di rumah, khususnya laki-laki. Maka ajaklah oleh orang tuanya ke masjid. Biarnya tahu gawian di masjid itu apa. Memang di awal-awalnya rame kerjaan masalah, tapi kekanakan itu ditagur mau aja benetnya. Lawas-kelawasan diajarkan bahwa pada saat bersembahyang jemaah jangan rame, mau janya. Banyak contoh-contoh di sini. Kekanakan terlalu halus. Ketika di awal-awal rame memang, tapi lawas-kelawasan ketika sholat jemaah hening ke depan rame. Ketika assalamualaikum, hanya ram gerabakan dibuka. Tapi itu jadi pelajaran. Artinya kekanakan itu ketika sholat, mumpat di sholat. Kemudian ketika saat orang berzikir, oke lah kalian masalah apa. Yang penting tahu bahwa di musola, di masjid itu sarana untuk ibadah. Perlunya tahu. Bila dikenalkan mulai lagi halus bila sudah ganal, udah harapan. Ini terlanjur nyaman kadang-kadang dengan saatnya kada dibawa ke masjid. Makanya manusia ini kadang-kadang lebih nyaman di zona nyaman. Nyaman rasanya di rumah, apalagi di zona HP. Daripada di langgar, di masjid orang baca Yasin misalnya. Coba, jarang dibawa ke langgar, orang sering malam Jumat baca Yasin. Silakan kita di rumah. Anak orang lain lancar, mencecer baca Yasin. Anak kita kada bisa. Salah siapa? Orang tuanya yang salah. Maka boleh katakan itu. Hanya saja, nah ketika saat berjamaah diatur sapnya. Kakanakan apalagi mereka yang masih belum bersunat, itu usahakan jangan sampai masuk sap orang tua. Usahakan di belakangnya ini. Jangan sampai orang tua memaksakan anak kita yang belum bersunat itu masuk bagian sap ke depan. Karena khawatirnya ini masih ada najis di awaknya. Karena kadang-kadang belum bersunat itu di pupilnya tuh nah ada masih najisnya. Nah, jadi kalau sudah ada najis itu berarti memotong sap jalannya. Dapat pahala sap. Kesian jamaah juga, maka hendaklah paling belakang untuk jadi pendidikan orang ini. Membawa anak terjadi masalah boleh. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bukannya wajib lah, artinya keharusan bagi orang tua untuk membawa anak itu ke musola, ke surau atau ke masjid. Bilang lagi mengenalkan bila kada hari itu ngalih di rumah orang tuanya harus sembahyang, mencontohkan gitu. Mungkin ini Pak, pertanyaan terakhir. Mungkin ada keresahan Pak Anang tentang pendidikan Pak.
pendidikan dalam lingkup kita ini, Pak. Yang jelas Pandangan-pandangan ini harus dibenahi. Pertama, keresahan itu memang ada, nampak nyata. Salah satu keresahan guru-guru di antaranya saya ketika kemarin praktek sholat di fikih kelas 9. Kelas 9 itu umurnya berapa sudah? Sekitar Kira-kira 15-16. Nah, sekitar itulah umurnya lah. Nggih. Jadi ketika praktek sholat itu yang lebih memprihatinkan, ada anak yang belum hafal Fatihah. Masya Allah. Ya, hebat tuh. Fatihah kada hafal, otomatis yang lain udah bisa. Ada nang hafal, ya oke lah, mungkin kanak-kanak masih, bahkan kadang-kadang sesambatannya salah, bacaan sembahyang yang banyak nang kada bujur. Seikong nang parah benar kemarin. Poso senggot mantengnya. Ketika sembahyang, ya Allah, samuaan salah bacanya. Yang termasuk Fatihahnya kada hafal tadi itu. Ketika ditakoni, Bang, nih membuka ayat coba jadi pelajaran buat kita lah. Ibrahnya, Pak. Nah, jadi ketika ditakoni kenapa kada bisa, ya di rumah kada apa aja. Di rumah kada apaan. Berarti Kada sholat. bilanya kan berarti kada sembahyang. Bang, ke masjid, Bang. Kakak itu pang pak aja dia bener. Dan kakak itu pang itu berarti kan kadang-kadang bila ada orang rasa rame nak ke masjid, bila kada ada. Mbah apa di rumah? Iya, HP itu pang pak. HP itu, Bang. Wah, bapak kada sesuai dengan sesengot. Sengotnya aku Allah gurunya. Nah, jadi itu prihatin. Artinya orang tua hari ini kayaknya kada tapi peduli dengan pendidikan. Kada tapi peduli. Mungkin kalau dipresentasikan kekanakan di MTS kemarin itu mungkin sekitar 70% kekanakan itu kada bisa. Bukan berarti kada bisa, Bang lah, artinya belum fasih bujur. Ketika ditanya alasannya gitu, Bang, tadi perhatian orang tua kurang, ya sudahnya orang tua kada bisa lah, artinya menyuruh untuk belajarnya kada bisa. Kemudian yang kedua, mengajinya minta juga, masya Allah uyuhnya giroh hendak belajar mengaji itu kayak kanakan kada. Di mana contohnya? MTS itu di triwulan pertama, semester pertama mendeteksi seluruh anak itu yang mulai kada bisa mengaji sampai hanya bisa menghija itu sekitar ada 40-an orang. Jadi kami berlima guru-guru ini bertahan limbah bulik mengajar, masuk pulang kelas. Seikung guru 8 orang. Artinya dengan masuk payah lakas bisa nih. Nah, dari 8 orang itu ternyata ada jeneng bully kada ketahuan. Kita ketika ditakoni kenapa kada anu payulun koyuhan, macam-macam alasannya. Anak belajar ini, padahal anak belajar mengaji. Nah, jadi itu kayaknya giroh anak-anak nih uyuh. Pertama, dorongan kuitan kayaknya ada. Coba kalau kuitan misalnya, ikam harus bisa mengaji. Penekanan tuh tidak. Jadi ini yang perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Yang jelas jadi keprihatinan kami sebagai guru. Karena kami guru di MTS itu sebenarnya pondasinya kalau bisa mengaji nyaman sudah. Coba bayangkan, ketika masuk bahasa Arab bisa mengaji kayak apa? Ya Allah, sudahnya masuk Al-Quran hadis, paknya belajar mengaji, lawan baca hadis. Paknya akidah alak dasarnya memang Al-Quran dan hadis. Kada bisanya kayak apa? Jadi pondasi sebenarnya mengaji. Dengan mengaji bisa, insya Allahnya menghafal bacaan sholatnya, menghafal surah-surah pendeknya, itu di mana wadahnya? Orang tua di rumah. Guru-guru di MTS itu sebenarnya kada melajari mengaji, Bang, sebujurnya. Menerangkan, misalnya kalau akidah akhlak, tentang rukun iman sudah. Ayolah. Artinya kada perlu melajari abatasa, kada perlu lagi. Orang tua di rumah. Nah, ini keprihatinan kami. Nang kaya apa kami hendak menyampaikan ilmu 100%, amun kaya itu inputnya, kekanakannya mengaji jaga tidak bisa, kaya apa hendak paham. Jadi memang keprihatinan kami itu pendidikan anak di TK dan di SD-nya ini nah yang perlu kayaknya untuk diperhatikan oleh orang tua di rumah. Jangan sampai kekanakan kita dibiarkan kada bisa mengaji, naudzubillah kada bisa sembahyang. Itu prihatin benar guru-guru di MTS itu. Nah, kalau mungkin guru-guru yang lain mungkinnya kalau tapi peduli pan kayak bahasa Inggris lah.
IPA, fisika lah, jadi masalah. Kan ada berhubungan dengan itu. Nah mulah kadang-kadang kita nih model kayak kadang nyaman lalu ada aja orang tua nih wani les matematika sekian juta, punya guru mengaji 100 sembari sebulan. Apa pada dihargai, padahal urusan akhirat ini wah dia bisa mengaji urusan dunia akhirat tuh selamatnya akhiratnya insyaallah. Matematika adalah waduh. Nah itu kadang-kadang guru-guru kayak kami ini prihatin. Oh kayak apa anak-anak MTS nih masuk hendak kada diterima ya kayaknya hendak ke MTS ya mudah-mudahan jadi kami ini nya berubah tuh mau belajar nang kada bisa mengaji gitu. Itu jangan prihatin mana kami tuh. Ya mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Al-Quran lah kalau membaca nih. Artinya akan kita itu dasarnya itu mengajinya ketika di SD diajari bujur-bujur. Karena dasar mengaji ini ada, nyamannya kemana-mana. Masya Allah nyaman. Insya Allah pakai aja tuh di mana-mana. Ketika suruh jadi imam, bagus bacanya, nyaman lah. Nah, itu. Insya Allah mudah-mudahan ini dengar, jadi perhatian kuitan-kuitan di rumah bisa memperbaiki pola belajar di rumah. Ada bisa langsung dilajari, datangkan guru atau suruh mengaji ke langgar. Jadi orang tuanya harus ikut sertanya. Karena maunya bila guru aja kada berhasil kan bila searah aja harus dikeroyok ya kayak ibaratnya nah semua sisi harus mengerubutinya karena kada mungkin bisa selesai untuk satu arah harus semuaan terlibat komponen keluarga orang tua di rumah guru masyarakat semuanya insyaallah kalau sudah semuanya bisa untuk memahamkan ini maunya bagus nah menjadi bagus ini nang ali ya mudah-mudahan lah jadi PR bersama ini salah satu di antara caranya orang kam nih menayangkan kayak ini mudah-mudahan kena bagus hasilnya orang Tuhan yang di rumah mendengarkan membenahi membujulkan cara-cara mengajar anak di rumah dan kemudian ketika sudah masuk jenjang lebih tinggi semua nyaman pendidikan agamanya insyaallah bisa tercovernya tuh walaupun kalau misalnya 100% ya barang 50% kah dapatnya daripada 0% 0% dianggap 0% bila bisa mengaji itu. Kayak apa bisa. Jadi itu aja mudah-mudahan berkah. Iya, berkah. Alhamdulillah kita sudah pertanyaan terakhir ya, Pak. Mudah-mudahan ada ibrahnya gitu. Amin. Dan jadi PR bersama Pak masalah pendidikan. Karena pendidikan ini sampai akhir hayat Pak. Itu ambil yang kubur. Karena memang batasan belajar kada kecuali mati ya bisa aja. Pun masih berhinak tuh wajib belajar. Nah, jadi kawan-kawan mohon maaf apabila ada perbincangan apalah ada salah tutur kata kita mohon dimaafkan dan juga mudahan ada ibrohnya juga manfaatnya juga ada dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ulun Abdul Rosid dan Pananang mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.